Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mahilatun Nafisah dengan NIM 200811063. Yang kedua ada Raisa Aulia Salsabila dengan NIM 2008110201016. Yang ketiga ada Sarul Muharramah dengan NIM 2008110201007. Dan yang terakhir saya sendiri, Zuratul Jannah dengan NIM 2008110201106. Untuk materi yang pertama adalah konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar, red state atau cita hukum, state state atau cita negara, filosofis ground flag atau dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti, setiap negara pasti memiliki dasar negara. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Kita analogikan Pancasila bagi negara itu ibarat seperti kendaraan yang berlaju di jalan yang beraspal. Contohnya, suatu ketika ada seseorang yang mengendarai kendaraan di jalan yang beraspal. Kendaraan tersebut akan memberikan kemana saja orang akan mengendarainya dan tanpa adanya sebuah kerusakan pada kendaraannya. Tetapi, jika orang yang mengendarai kendaraan itu berjalan di jalan yang tidak beraspal atau belum beraspal, maka kendaraan tersebut tetap berjalan, tapi waktu yang sangat singkat motor tersebut yang dikendarainya akan mudah mengalami sebuah kerusakan. Dari analogi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi kedudukan sebagai kaidah negara yang bersifat fundamental atau mendasar. Arti dari Pancasila sendiri yaitu suatu pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya itu mempunyai tujuan untuk menggapai cita-cita suatu bangsa. Dengan adanya Pancasila, perpecahan yang ada pada Indonesia mudah dihindari karena pandangan Pancasila yang ada di Indonesia bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun dapat dihindari dan dapat dibina untuk menjadi suatu kesatuan yang dinamis dan harmonis. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga nilai-nilai Pancasila
dapat dilaksanakan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu sumber yuridis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian, berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Dan yang ketiga, yaitu persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan material, formal dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya yang penuh perbedaan menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data dari sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terjadi, yaitu G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965, untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politis. Politik dari bahasa Yunani yaitu politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dari pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan bangsa Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia mengarahkan potensi mereka dalam dunia modern. Yang kelima yaitu nilai kesadaran sosial. Nilai kesadaran adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Dan yang terakhir yaitu perkembangan Pancasila sebagai ideologi politik sampai sekarang. Memang dalam kondisi kehidupan politik kita sekarang ini banyak di antara kita, antara lain di kalangan mereka yang memegang kekuasaan yang tidak berkenan untuk mengakui kesenjangan antara nilai-nilai dasar ideologi kita dengan praktek kehidupan perpolitikan sehari-hari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Mahfud MD, beliau menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan dasar negara, terutama dalam politik hukum nasional. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, dari sisi lain, pasal tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang berikutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pendekatan institusional atau kelembagaan. Nah, pendekatan ini adalah pembentukan dan penyelenggaraan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah human research. Nah, human research ini terletak pada dua aspek, yaitu yang pertama, orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan untuk aspek yang kedua yaitu ada tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi ini yang harus selalu diperhatikan adalah prinsip-prinsip good governance, antara lain yaitu transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikutnya adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stage fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas undang-undang
Dasar implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah pun harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai state fundamental norm yang mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan kata lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Dalam hal di atas, ketentuan untuk dilarang mengubah pembukaan UUD 1945 terdapat dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD 1945 pasca amandemen keempat. Nah, di dalam pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan pasal-pasal saja, tidak memuat ketentuan untuk merubah pembukaan UUD 1945. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nilai sila yang pertama terkandung dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama yang beribadat menurut agamanya masing-masing dan memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nilai sila yang kedua yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandasan dengan hukum, baik itu masyarakat maupun pejabat, baik petani maupun menteri. Siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Selanjutnya, nilai sila yang ketiga terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, setiap warga negara memiliki wewenang untuk ikut serta dalam membela negara, bukan hanya TNI dan Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti pembelaan negara. Nilai sila yang keempat yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan 2. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana penyelenggaraan tersebut dilakukan sebagai suatu kesatuan yang tunggal, dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yaitu artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diemban atau dilakukan oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan dilakukan berdasar dari sistem konstitusi yang ada. Nilai sila yang terakhir yaitu sila kelima yang terdapat pada pasal 28H yang berbunyi, setiap orang memiliki hak pribadi masing-masing dan tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan. Jadi, setiap orang memiliki haknya masing-masing, baik dalam berpendapat maupun melakukan tindakan. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.